Oke teman-teman, kali ini saya buatkan video tutorial membangun private server media ya untuk mendukung artikel ini sendiri. Nah, untuk beberapa bagian mungkin nggak perlu saya bahas lagi karena udah saya tuliskan di sini ya. Oke, jadi bahan ada bisa diambil dari sini ya. Nah, bahannya ini. Jadi pertama-tama saya buka dulu file explorer ya. Oke, saya naruh kebutuhan yang utamanya yaitu Cygwin-nya udah saya siapkan ya. Ini anggap aja Cygwin yang fresh. Tapi ini milik saya, ini sudah ada database project yang lama ya, satu database. Kemudian folder source code server media-nya di sini ya, ada di root folder yang sama di D. Ya, kalau kalian misalnya mau taruh di drive yang lain silakan. Yang penting kalau bisa taruh di root ya, di root drive. Oke. Nah, pertama sesuai ngikutin yang artikel ini ya. Nah, kita akan coba saya lihat ya. Jadi di sini kita akan mengaktifkan Cygwin-nya dulu. Oke. Sini Cygwin-nya udah siap. Nah, untuk apa namanya? Mempermudah ya atau bisa aja sih jalanin Cygwin-nya langsung dari foldernya langsung tanpa buat shortcut di desktop, atau kalau mau buat shortcut di desktop diklik kanan kemudian send to desktop gitu ya. Nah, kebetulan saya sudah ada ini ya. Nah, di sini kebetulan sudah saya rename dan ikonnya saya rubah ya biar lebih keren aja gitu. Oke. Nah, jadi saya jalanin Cygwin-nya dari sini langsung ya. Jadi Cygwin ini kita jalankan pertama fungsinya untuk menyiapkan database media-nya. Oke ya, jadi saya jalankan, klik 2 kali. Oke, jadi ini prompt-nya seperti ini. Kita akan gunakan eh, komen atau perintah seperti yang ada di sini ya. Nah, ini. Oke ya, usr bin mysqld underscore save. Kemudian simbol dan. Oke, kita kembali ke sini. Kita ketik usr slash bin slash mysqld underscore save kemudian dan ya. Nah, ini kita akan menjalankan, jadi perintah ini menjalankan aplikasi database ya, MySQL ya, MySQL. Oke, saya enter. Nah, jadi kalau misalnya pun muncul seperti error begitu ya, sini nggak apa-apa, ini artinya udah normal jalannya begini ya. Kemudian kita enter lagi ya, enter aja. Nah, ini artinya udah jalan ya, MySQL-nya udah jalan. Nih kita minimize, jangan ditutup. Kalau kita close maka MySQL-nya otomatis akan terhenti. Oke, saya minimize. Nah, kita sekarang akan memanggil atau memasuki database-nya ya menggunakan Navigate. Nah, ini Navigate-nya juga udah saya sediain. Memang untuk installnya gampang-gampang susah ya. Oke, Navigate-nya kita jalankan. Jadi nanti dengan Navigate ini kita mengakses data MySQL yang ada di sini ya, yang ada di server MySQL ini. Nah, awalnya seperti ini. Kita klik aja bikin koneksi baru. Ya, ini ada beberapa macam database ya. Kita pilih MySQL karena database-nya berbentuk MySQL. Connection name bisa kita buat dengan nama bebas saja. Saya buat di sini dengan nama Cygwin.
Ya karena saya punya lokal server yang lain. Ya, jadi untuk membedakan saya kasih nama yang project ini Sigwin. Kemudian username-nya adalah root ya untuk di MySQL yang ada di Sigwin-nya. Password untuk database-nya root juga. Root seperti ini ya. Dan tes koneksi. Nah, connection successful artinya Navigate bisa mengakses ke MySQL yang ada di Sigwin. Oke, langsung kita oke aja. Nah, di sini ada koneksi yang belum aktif ya. Untuk mengaktifkan koneksi kita bisa klik 2 kali. Klik 2 kali. Nah, ini database, sebenarnya ada database satu yang nggak muncul. Caranya supaya muncul kita close koneksi dulu. Baru kita, ya kalau nggak muncul kita masuk ke edit koneksi. Edit connection dulu. Kemudian masuk ke tab database. Kita pakai use custom database list ya. Kita tambahkan Nexus TK-nya karena ada database Nexus TK yang saya punya. Kemudian oke. Nah, jadi kalau saat kita jalankan dia manggil database Nexus TK-nya ya. Nah, seperti ini. Ini kalau saya klik 2 kali, nah, ini ada tabelnya ya. Oke, selanjutnya kita bikin database baru ya. Caranya kita klik kanan di sini. Kita buat pilih menu new database. Kita tulis saja Mitya. Oke. Ya. Belum muncul ya, belum muncul. Coba saya refresh. Di refresh lah kok nggak mau. Oke, jadi saya close aja dulu ya. Saya matikan dulu. Close koneksi. Ini saya edit lagi, edit koneksi. Masuk ke tab database. Nah, ini kan ada Mitya muncul di sini, kita centang. Oke. Kemudian connect lagi. Nah, sekarang muncul ya. Ada Nexus TK, ini database saya yang lama, kemudian ini yang baru. Nah, ini kalau kita klik 2 kali, tabelnya masih nggak ada ya. Jadi baru database-nya aja yang terbentuk, tabelnya belum ada. Untuk itu kita klik kanan, impor ya. Jadi sorry kok diimpor. Kita execute SQL file, pilih menu execute SQL file. Kita arahkan ke folder Mitya kita, di mana sudah ada database-nya ya. Nah, ini Mitya SQL ini kita sorot. Kita klik open ya. Kita open. Kemudian start. Maka dia akan melakukan import tabel. Import tabel. Kita tunggu sampai selesai. Oke, jadi finish successfully ya. Kalau seandainya nanti ada error atau apa, bisa diulangi caranya ya. Jadi saya pernah melakukan impor kemudian ada error, jadi nggak keimpor tabelnya. Kita hapus lagi tabel Mitya-nya, ke database Mitya kita hapus, kemudian create lagi seperti yang tadi. Nah, kalau ini nggak ada masalah, kita close ya. Tabelnya kita refresh. Nah, tabelnya udah muncul ya. Ini bisa kita expand yang di sini tabelnya. Oke. Jadi tabel-tabel ini sudah terbentuk namun sayangnya masih kosong semua. Masih kosong semua. Contohnya karakter ya, kalau kita klik 2 kali di sini ya. Nah, ini kosong. Tapi tabelnya udah siap ya. Tabelnya udah siap. Nanti kita akan isi satu persatu. Oke, jadi sebagai awalan biarkan aja dulu seperti ini ya, kosong, tabelnya udah, yang penting tabelnya siap karena nanti akan connect dengan servernya. Ya, akan connect dengan server. Kemudian kenapa saya pakai Navigate ini karena tampilan yang paling mudah untuk dilihat, mudah untuk mengelola tabel-tabel dibandingkan dengan aplikasi yang lainnya.
Namun sayangnya memang Navigate ini berbayar. Ya, tapi kalian bisa cari jamunya di internet, banyak tersedia. Oke, tabel udah kita siapkan. Coba kita lihat lagi di sini ya urutannya. Selanjutnya, oh ya ini kita yang kedua ekstrak file server media di D. Oke ya, ini sudah ya. Tadi kan ada folder Cygwin 1, folder source code server 1 ya. Kemudian yang ini juga udah barusan buat database media pakai Navigate ya, yang nomor 3 ini udah. Kemudian nah ini ingin saya tunjukkan tabel tersebut akan terbentuk di folder ini ya, varlib mysql. Sorry. Saya kembali ke sini. Nah, ini ya. Kalian bisa lihat bahwa nanti database yang terbentuk tadi itu berada di folder varlib mysql. Oke, kita cek. Oke, ini Cygwin-nya saya expand. Ini folder var-nya, kemudian ini lib, kemudian mysql. Nah, jeng jeng, ini dia ya. Oke, saya zoom dulu. Oke, ini ya. Ini folder media, ini folder Nexus TK. Ya, database-nya ada di sini ya, supaya kalian tahu juga. Ini kalau dibuka, isinya tabel-tabel, nah, form tabel. Nah, seperti ini ya. Oke, itu aja sekilas. Kita kembali ke artikelnya. Oke ya, jadi udah. Terus lanjut lagi. Ini sudah. Nah, ini ya tabel yang tadi. Kemudian compiling compiling source code. Sebentar. Compiling. Oke, ya ya ya. Oke. Compiling ya. Nah, ini fungsinya kenapa saya buat artikel dalam bentuk website ini supaya untuk mengingat kembali ya. Oke, sekarang untuk compiling ini maksudnya kita akan mengcompile source code-nya untuk bisa dijalankan servernya. Oke, kita masuk ke folder media. Apa yang dimaksud dengan compiling itu adalah menerjemahkan bahasa program aslinya menjadi aplikasi yang bisa dijalankan ya. Oke, ini dia source code-nya ada di ini ya, src. Nah, jadi servernya sendiri itu adalah di folder ini. Baik itu char, common, decrypt, login, map, ini ya, save. Ini kalau kita buka di sini ya, kalau saya klik kanan edit dengan notepad plus ini muncul bahasa programnya ya, mentahannya seperti ini, yang nantinya juga akan kita lakukan perubahan-perubahan ketika nanti kita ingin mendevelop servernya lebih lanjut ya. Nanti akan saya buatkan pada video-video yang lain ya. Nah, oke, jadi di media ini, nah ini ya kelihatan ya bahasa programnya. Saya close dulu. Nah, ini fungsi notepad untuk melihat coding-codingannya. Oke, coba saya lihat lagi di sini. Oke ya, jadi kebetulan seingat saya, mungkin bisa dicari di sini ya, di login. Ini masih berbasis versi 7.09 ya. 7.09. Oke, karena biar nggak kepanjangan videonya, saya cepatkan saja. Saya lupa juga tempat codingannya di mana. Oke, sebentar ya. Yang nantinya ini berkaitan dengan kliennya. Ya, berkaitan dengan kliennya. Oke, mungkin belum ketemu ya posisinya di mana.
yang menyatakan ada versi 7.09. Jadi kliennya harus pakai klien 7.09 ke atas. Kalau pakai klien di bawahnya, maka nanti kliennya akan mencari patch update-nya, begitu ya. Nah, oke, saya close saja ya, supaya nggak kepanjangan videonya. Nanti kita akan potong-potong menjadi beberapa video. Oke, nah sekarang untuk mengcompile ya dari source code ini yang ada di folder source src ini ya. Nah, di sini sebenarnya udah ada di sini ya. Nah ini file yang akan melakukan compilingnya. Nah ini ada satu file yang make file ini ya. Oke, jadi caranya gimana supaya server ini bisa dijalankan? Seperti kita lihat di sini file ini belum ada ya. Apa namanya, file hasil compilingnya belum ada. Oke, caranya kita masuk dari sini, kita arahkan Ciguin kita ke folder media ini. Jadi dengan cara cing directory d titik 2 media ya, media, kemudian slash media lagi ya, karena media masih di sini, media yang kedua. Oke, media begini seharusnya. Sebentar, sudah saya tulis sebelumnya di sini. Compiling. Oh ya benar. Ini ya. Nah, jadi foldernya media. Oke, jadi nanti mudah-mudahan pada video-video yang lain akan saya buatkan tutorialnya juga bagaimana ketika kita membuat project yang baru dengan nama folder yang baru begitu ya. Karena ini nanti harus merubah juga coding-codingan di src-nya yang harus kita compile ulang lagi begitu nantinya. Oke, jadi di sini sudah ya. Cing directory ke D folder media, kita enter ya. Jadi ini menandakan kita sudah masuk ke berada pada posisi folder ini. Nah, untuk mengcompile kita tinggal masukkan perintah make all. Setelah itu enter. Nah, dia akan melakukan compile. Oke, jadi kalau nggak ada masalah, kita tunggu sampai dia selesai. Oke ya. Kalau kita melakukan perubahan-perubahan nantinya pada source code-nya, maka kita akan mengulangi lagi metode ini. Jadi kita compile ulang lagi untuk melakukan perubahan ya. Misalnya kita menambahkan fitur baru atau apa pada source code-nya, maka kita harus mengcompile ulang lagi seperti yang sekarang ini. Oke ya, jadi ada empat server ya, map server, save server yang di-compile. Nah, compiling selesai ya, ditandai dengan kembalinya prompt seperti ini. Nah, kalau kita cek di sini, nah ini sekarang akan ada file baru ya, seperti ini, map server, login server, chart server, save server di sini ya, yang akan kita gunakan untuk menjalankan keempat server media. Oke, compiling selesai, kemudian masuk ke compiling udah selesai. Oke, mengenal masing-masing folder nggak saya jelaskan ya, udah bisa dibaca di sini. Ini udah setting konfigurasi server. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi sebelum kita menjalankan servernya, kita harus setting ini dulu ya, sesuai yang ada di artikel. Karena berkaitan dengan database, kemudian map, kemudian apa lagi nih ya?
Sebentar. Oke, dengan IP address ya, IP address juga. Oke, di sini. Nah, sekarang yang perlu kita setting tuh ada di sini ya. Kita buka foldernya di conf ya, folder yang ini. Nah, jadi conf ini konfigurasi ya. Jadi biasanya file konfigurasi di Linux itu seperti ini. Kita buka dari atas ya. Kita buka dari atas, saya edit dengan Notepad, saya cek dulu di sini. Oke, yang ini nggak perlu dirubah. Char ya, ini yang char servernya ada di sini konfigurasinya. Saya buka. Nah, di sini kita lihat eh, IP address-nya adalah localhost ya, karena servernya berada di komputer kita sendiri, maka IP address-nya adalah 127.0.0.1 ya. Jadi ini adalah IP address dari komputer itu sendiri atau istilahnya localhost. Nah, di sini SQL ID-nya harus kita rubah. Oh, sorry, yang dirubah itu ini ya. Ya, SQL ID-nya ini adalah root ya. Root, kemudian passwordnya juga root. Oke, root ya. Kemudian database-nya adalah Mithya ya. Ini nggak berpengaruh ya, yang ada 2 slash ini nggak berpengaruh, ini artinya tidak dibaca atau di commenting. Kemudian bagian bawahnya start money-nya. Nah, ini uang ketika login pertama ya. Ini bisa aja kita rubah misalnya 500 koin misalnya nanti waktu baru masuk. Kemudian ini map number, ini adalah ID mapnya berapa nanti yang ada di database, kemudian koordinat berapa ketika baru pertama kali karakter itu akan lahir ya. Nah, di sini untuk sementara saya ubah aja ya, misalnya nanti adalah map yang pertama, kemudian map pertama, kemudian ini koordinat XY-nya sekian ya, nanti akan kita sesuaikan dengan map yang akan kita pakai. Oke, sementara itu dulu kita save charnya, kemudian kita masuk lagi ke interconf, edit. Di sini nggak ada perubahan ya, yang ini nggak ada perubahan. Kemudian lengconf. Nah, ini kalau kita mau ngubah bahasa, contohnya project saya pernah saya buat itu dalam bahasa Indonesia, jadi ini bisa kita translate ke bahasa Indonesia ya. Nah, kalian pasti ngerti uh, yang dimaksud ya. Ya, biasanya rata-rata pemain Nexia jago-jago bahasa Inggrisnya ya. Oke, selanjutnya login conf, saya edit versi 703. Oh ya, sorry ya, tadi saya bilang 709 ya. Ini yang Mithya masih 703 versinya ya. 703 sesuai dengan, nanti kita cek lagi. Nah, jadi kita harus menggunakan klien di atas 703. Ini nggak ada yang dirubah. Oke, lanjut. Map. Map. Oke, ini kayaknya waktu dipakai untuk online ya. Nah, ini map IP-nya, ini kita ubah ke localhost. Ya, 127.0.0.1. Yang lainnya biarin map IP, kemudian login IP. Login IP harusnya sama ya. Coba saya cek dulu. Nah, ini hampir lupa juga nih. Login IP. Ini ya. Ya, benar. Oke, benar. Jadi login IP-nya juga harusnya ke localhost 127.0.0.1. Portnya tetap. Ini yang lain tetap. Database autosave, database-nya 60 detik ya.
Oke, nah ini tahun tahun untuk merubah nama kota ini juga berhubungan ya. Jadi nanti ada tulisan di atas eh, window gamenya. Drop rate di sini bisa dirubah kalau drop rate ya. Misalnya dropnya koin itu 100 begitu, nanti kalau misalnya dibuat dua jadinya 200 begitu. Nah, ini expire rate-nya di sini. Oke, kita save. Lanjut ke file yang lainnya, upload upload. Ini nggak ada yang dirubah. Save save con 127.001. Oke, sudah. Nah, ini ID-nya kita rubah jadi root ID atau user ya. User database-nya. Ini passwordnya juga root. Kemudian database-nya tetap Nitya ya. Kalau kita database-nya beda, ini nanti disesuaikan ya. Misalnya bikin project dengan nama yang berbeda. Kemudian kita save. Lanjut ke file yang lain. Oke. Oke, yang ini kayaknya nggak ada yang dirubah. Nah, selesai ya. Selesai, ini saya tutup dulu. Selanjutnya, oke, berarti di sini langsung kita jalankan ya. Kita jalankan servernya. Oke, kita tes, mudahan nggak ada yang masalah. Oke, saya minimize. Kembali ke Jiguin tadi. Nah, ini tadi kan kita pakai untuk menjalankan MySQL dan compile ya. Sekarang jendela ini saya pakai untuk menjalankan login servernya. Jadi kita sudah ada di dalam eh, server Mitya-nya ya, yang ini. Langsung aja kita ketik /login server. Nah ya, jalan. Pada saat pertama kali menjalankan akan muncul Windows Security seperti ini. Kita klik Allow saja. Nah, selanjutnya kita buka jendela Ciguin yang baru untuk menjalankan login server udah ya. Nah, ini urutannya juga ya. Harus sesuai. Pertama login server. Kemudian di sini kita change directory lagi ke D Mitya slash Mitya. Mitya slash Mitya. Enter. Oke, sekarang habis login save ya. Save server. /save server. Oke. Enter. Jalan ya. Kemudian kita allow access. Kita buka lagi Jiguin-nya. Oke ya. Change directory lagi ke D /Mitya/Mitya. Enter. Login save sekarang /char server. Enter. Ya, jadi kita allow lagi akses ya. Ini muncul karena sebelumnya belum pernah dijalankan servernya. Dan buka lagi yang terakhir, yang keempat. Nah, yang terakhir adalah map server ya. Change directory D Mitya Mitya titik map server. Nah, kita tunggu ya. Ini udah belum ya? Kayaknya masih ada nih. Allow access. Klik allow access. Oke. Baik teman-teman, jadi langkah barusan yang saya
peragakannya ini adalah menjalankan servernya. Seperti bisa dilihat di sini dia membaca ya, item database 0, recipe 0, monster juga belum ada, yang spawn juga belum ada karena databasenya kosong semua. Nah, namun ini sudah pertanda server udah berjalan. Namun yang perlu kita siapkan selanjutnya adalah menyiapkan map pertama dulu ya. Coba saya lihat di artikel saya ya karena lama udah nggak baca lagi. Oke ya, sudah dijelaskan di sini ya. Jadi tahap selanjutnya menyiapkan map, kemudian nanti supaya pada saat kita menjalankan klien itu kita bisa masuk ke sebuah map ya. Karena di sini mapnya belum ada, kita percuma aja nggak bisa menjalankan kliennya ya karena kita mau muncul di mana nggak tahu. Nah, oke teman-teman, mungkin sementara untuk video tahap pertama dalam membangun server media ya seperti ini ya caranya. Jadi udah jelas. Nah, mudah-mudahan nanti akan saya buat beberapa video kembali ya mungkin nanti untuk mempercepat artikel-artikel saya ya karena memang kadang udah lama nggak saya update lagi. Jadi akan saya buatkan poin-poinnya saja, kemudian untuk tutorialnya langsung saya buat dalam bentuk video lebih gampang kayaknya ya, lebih cepat gitu. Paling nanti ada sedikit tulisan, kemudian di bawahnya akan saya buatkan videonya begitu. Nah, pada video selanjutnya kita akan menyiapkan map ya, menyiapkan mapnya sehingga teman-teman bisa tahu prosesnya bagaimana menyiapkan map sampai nanti eh, apa namanya ada video bagaimana kita spawn monster kemudian dan lain sebagainya. Oke. Nah, mungkin itu dulu teman-teman ya. Sampai ketemu di video yang lain. Ya, jangan lupa klik like, comment, share, subscribe kalau memang ingin subscribe. Oke ya, jadi ini kita matikan dulu. Cara mematikan servernya kan Ctrl C aja. Ctrl C kemudian tutup, close, Ctrl C, Ctrl C, oke, close, Ctrl C, shutdown. Nah ini kok nggak mau, Ctrl C, oke, close ya. Sebenarnya di close langsung juga bisa ya, cuman sebaiknya di Ctrl C, oke, Ctrl C, close. Oke, sampai jumpa.